Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, dimanapun saat ini Anda sedang berada. Mungkin ada yang lagi makan siang. Sudah move on dari status yang banyak perdebatan tadi pagi. Ya, jangan terlalu diambil serius ya, karena saya suka melakukan riset sosial di FB, melihat bagaimana reaksi orang ketika membaca sebuah status ya, dan menarik ya di situ ya. Baik, saya posisi siang ini sedang di food court ya, di sebuah toserba di Purwokerto. Jadi posisinya kita lapar, kemudian kita pesan makanan ya. Nah, kemudian setelah pesan makanan yang kita lakukan ya kita nunggu ya gitu. Dan sewaktu kita nunggu ini, maka yang perlu kita butuhkan adalah pertama kita perlu sabar ya, sabar sampai makanannya datang. Yang kedua adalah kita percaya sepenuhnya ya, bertawakal kepada pihak yang membuat makanan yang kita pesan tadi. Nah, kalau misalkan kita tidak percaya, kita akan bolak-balik menanyakan ke sana ya, kita akan gelisah atau mungkin kita tidak sabaran sehingga kita meninggalkan tempat kita berada padahal saya sudah bayar. Nah, di dalam hidup pun sama sebetulnya. Kita ketika sedang menginginkan sesuatu, mengupayakan sesuatu, kita sedang memesan ya, kita melakukan cosmic over ordering atau memesan pesanan kita kepada kosmik ya, tatanan kosmik, dan itu diproses. Nah, yang jadi persoalan adalah kadang ada beberapa orang yang dia mengubah-ubah pesanannya ya. Pak, nasi goreng ya, sedang mau dibikinin diganti lagi Pak nasi uduk, diganti lagi dan seterusnya, sehingga akhirnya pesanannya nggak pernah jadi. Atau pesanan sudah mau jadi, tapi karena mungkin di situ antri prosesnya, kita nggak sabaran lalu kita meninggalkan tempat kita berada, sehingga ketika makanannya diantar kita sudah tidak lagi ada di situ dan kita memulai lagi dari awal. Nah, memang di sini yang namanya kesabaran, kemudian keberserahan ini mutlak diperlukan dalam bidang apapun. Nah, berarti sebetulnya kita bisa melihat kata kunci yang paling perlu kita tekankan dalam bagaimana supaya kita bisa sabar dan bagaimana kita bisa bertawakal adalah ada satu pihak yang kita percaya itu pasti akan memenuhi janji. Misalkan saya percaya sama pihak warung ini nanti akan mengantarkan makanan saya. Saya percaya dia tidak salah. Nah, mungkin boleh saja saya meragukan pihak warung ini, pihak counter-counter di food court ini. Tetapi ketika kita bicara spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari, kita mengganti kata warung itu sebagai Tuhan ya. Dan Tuhan kita pahami, kita yakini sebagai sesuatu yang maha menepati janji, maha sempurna, maha mengabulkan dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah bisa memahami dengan betul itu warung itu bernama Tuhan itu sempurna seperti itu, seharusnya kan kita akan lebih sabar menunggu, akan lebih bertawakal, akan lebih konsisten, tidak pindah-pindah warung. Ya, kita juga tidak mempertanyakan, meragukan apakah makanan pesanan kita ya kepada warung bernama Tuhan itu dikirim atau tidak. Nah, yang jadi problem berarti apabila kita ya, termasuk saya, kurang sabar ya, kurang bisa percaya, selalu meragu, itu maka konsep yang paling lemah dalam diri kita sebetulnya adalah keimanan. Artinya kita belum mempercayai Tuhan seperti saya mempercayai warung di mana saya memesan makanan. Problemnya cuma di situ. Ya, jadi makanya saya jadi ngerti kenapa apabila kita sudah melakukan banyak hal dari ritual macam-macam ibadah dan merasa belum ada hasilnya dari apa yang ritual yang kita lakukan, maka problem yang paling serius adalah pemahaman kita tentang konsep Tuhan ini yang belum bisa mendalam. Nah, cuman sayangnya adalah kadang ketika saya atau mungkin Anda mencoba untuk membahas masalah Tuhan ini lebih mendalam di Facebook, ini bisa jadi ruwet gitu loh. Padahal itu tujuannya adalah untuk menguatkan sehingga kita semakin meyakini kesempurnaan dari pihak ketiga yang kita sebut Tuhan itu. Baik teman-teman semua, cukup seperti itu aja ya. Selamat makan siang. Cepat move on dari status saya tadi pagi yang ruwet itu ya. Baik, saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.